64-65 itu tiba-tiba muncul pasangan baru ini, yaitu Pak Widardo itu pulang dari Jerman, sudah selesai studinya, dan membawa Ibu Rita sebagai istrinya. Itulah kali pertama saya mengenal Ibu Rita. Ketika dia mengajar di sekolah kita itu, untuk pertama kali saya melihat mahasiswa-mahasiswa kita itu mulai mendapatkan suatu pendidikan yang benar dalam arti pemahaman bentuk sebagai bentuk dan ruang di dalam suatu studi seni patung. Nah, jadi saya melihat dia sebagai pendidik, boleh dikatakan dia sebenarnya adalah pelopor di sekolah kita dalam berbahasa bentuk. Walaupun sudah dibuka sekolah itu sebelum dia datang, tetapi dia memberikan arti dan memberikan bobot yang benar gitu kepada pendidikan itu sendiri. Untuk estetik, rumah dan sebagainya ya. Tapi juga dia membuat di samping patung-patung itu dia membuat relief-relief yang juga nafasnya sama gitu ya. Jadi Ibu Rita itu seorang yang plafonnya tinggi sekali. Limitless. Tapi begitu sebuah karya seni diletakkan di sana, either patung atau lukisan atau relief, dia akan memberikan goncangan yang lain. Itu surprising yang terjadi. We have to do in that way. Karya-karya monumental besar di seluruh Indonesia. Di Aceh yang fanatik itu pun tak ada patungnya di Lok Sumawe. Yang sangat abstrak, besar, dan dikagumi oleh orang Aceh. Di Palembang ada, di Papua ada, di Balikpapan ada, di hampir seluruh Indonesia, di Bali, di Jawa paling banyak tentunya. Ya. Ibu Rita itu sangat lihai dalam mempermainkan bentuk dari benda yang keras bisa seperti air, seperti sutra, dan metal yang itu bisa menjadi sesuatu yang ramping dan sebagainya itu ya. Ini kecerdasan ini tidak semua orang punya. Apalagi kecerdasan yang dikawinkan dengan kemampuan kolaborasi secara mutual benefit dengan orang-orang lain sehingga tidak mengelagi apa yang ingin dia mau katakan. Itu Ibu Rita. Terutama seperti yang saya katakan di Prameswara tadi itu satu bentuk yang kuat tapi ringan dan anggun, ya, anggun dan feministik. Sekali itu yang bisa saya katakan kepada Ibu Rita itu, ya, kekhasan dia yang tidak bisa ditiru oleh orang lain gitu. Berpikir secara tertib dalam berkarya seni itu dengan konsep-konsep yang jelas, dengan bahasa yang jelas, dan pemahaman yang jelas tentang material yang dipakai dan teknik yang dikuasai segala macam. Ini salah satu kekuatan yang ada pada dia, yang kalau dia bisa tularkan, ini yang sangat berguna masih terus dikembangkan. Karena tanpa ini, ya orang tidak akan bisa meneruskan kemungkinan berkembangnya bentuk-bentuk seni tiga dimensional itu ke depan. Gitu, ya. Di mana kekayaan material sekarang itu sangat berbeda dengan masa lalu, dan juga kemungkinannya juga menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan sejak dari sekarang. Tanpa ada satu sistematik studi untuk berkarya sambil memahami teknologi itu. Itu ada pada Ibu Rita. Yang sayang dia sudah sangat tua untuk bisa terus dalam dunia pendidikan seni tiga dimensional kita. Rita itu mencontohkan sebuah sikap yang total sebagai pematung, tanpa dibumbui oleh bentuk-bentuk kegiatan kesenian yang lain. Dia itu totalitas. Sangat berbeda misalnya dengan orang-orang Siddhartha, Bud Mukhtar. Sebagai pematung, juga pelukis, penggrafis, Sunario sama juga begitu. Yeti Nicholson sama juga seperti itu ya. Nah, Ibu Rita itu tidak. Ya seperti itu ya. Menanamkan ya fungsi seni dalam kehidupan kota yang membuat manusia cinta lingkungannya. Dengan banyaknya karya-karya monumental atau public art atau environmental art yang bermutu, yang timeless, yang dikerjakannya selama di Indonesia. Sebuah karya seni adalah sebuah surprising element dalam satu ruang, bukan hanya itu sebagai suatu unsur yang harmoni saja. Gitu, ya.
Itu Ibu Rita begitu. Bu Rita tuh berkeseniannya kan seperti seniman modern begitu ya. Tapi dalam pekerjaannya, loh kok kayak pengrajin ukir gitu loh. Saya pernah meminta mendesainkan sebuah pintu yang terbuat dari kayu. Nah, pintunya dibikin tekstur masuk keluar, itu dipahat satu-satu. Nah, itu saya bilang, ini teknik kayak begini ini siapa yang punya gitu loh. Jadi bagi saya tuh Bu Rita tuh aset yang luar biasa. Saya malah nyari pengganti dia tuh siapa sih? Nggak ada rasanya gitu loh. Yang bisa bikin seperti itu ya, menguasai sekali material, menguasai sekali ilmu komposisi, elegan ya, dan dia punya market juga yang dengan mudah ya, tentunya pada saat saya memperkenalkan Bu Rita, ya mereka udah tahu lah Bu Rita itu siapa gitu loh. Jadi apapun yang Bu Rita keluarkan, mereka umumnya terima begitu. Yang penting kalau dari klien kita tuh ada pilihan gitu. Tapi ya pilihan karya yang terbaik gitu, bukan pilihan mana yang lebih murah, lebih mahal. Nggak ke situ arahnya. Yang mana yang kamu paling suka gitu, yang terbaik begitu loh. Jadi pilihannya tuh selalu bagaimana itu terbaik. Dan klien saya ya sampai sekarang umumnya semua karya Bu Rita tuh terinstall dengan baik dan menua dengan baik gitu loh. Jadi makin nendang, makin lama bereaksi dengan waktu, cuaca juga tetap bagus begitu. Jadi ada apa ya, karya seni itu mau dipandang di tahun berapa tetap timeless gitu ya. Ruangan ini, hall ini, karya seninya cukup pintu saja udah, jangan ada karya-karya lain karena karya seni Bu Rita nih butuh space yang cukup ya. Kalau ini pun bagi saya malah kurang gede malahan ya. Tapi kurang lebih kalau kita mau mengapresiasi sebuah karya seni, jangan nanti di kirinya dikasih karya lagi, kanannya karya lagi, belakangnya karya lagi, jadi kayak rame akhirnya kurang punya impact gitu. Tapi kalau sebuah ruangan kosong dikasih lighting khusus dan sebagainya, orang akan punya cukup waktu untuk melihat dan mengagumi karya seni ini. Nah ini kalau dari depan seperti ini juga sama ya, handle-nya juga nggak kelihatan. Semuanya menjadi satu kesatuan, hanya di sini ada berapa material di superimpose gitu di dalam pintu ini ya. Kita bisa lihat juga nggak ada frame pintunya, cuman ada plat besi di bawah dan di atas untuk membuat satu kekuatan gitu. Pokoknya ini sebuah karya seni yang punya itu klien saya, yang bayar ya klien saya, tapi saya ikut menikmati, saya ikut senang dan saya ikut terinspirasi. Ini benar-benar sebuah pekerjaan pengrajin bagi saya ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan bagi saya sangat senang karena klien saya pastinya mendapat the only one dari Ibu Rita ya. Ini adalah the only one yang Ibu Rita berikan, desainkan khusus buat klien saya melalui sebuah proses. Jadi kalau saya memandang karya seni itu tentunya karya seni itu bisa memberi roh di dalam sebuah karya arsitektur, terutama di ruang-ruang yang sudah dirancang oleh arsitek, tidak hanya roh tapi juga jadi bermakna begitu loh. Jadi bisa bermakna dengan seperti tadi kayak satu rumah udah dapat satu pintunya Ibu Rita, itu bagi saya udah nggak perlu barang apa-apa lagi di kiri kanannya. Saking kuatnya, impactnya dan sebagainya gitu. Jadi membuat ruang itu menjadi bermakna dan bagi saya kita harus memberikan space yang cukup untuk bisa menikmati. Jadi saya juga ingin sekali berkolaborasi dengan seniman yang dari awal bagaimana kalau idenya, gagasannya datang dari seniman dulu, bukan dari arsiteknya, gitu loh.
Makanya kalau dengan arsitek dan landscape itu ada yang namanya landscape architect. Landscape architect itu justru mengolah space-nya dulu, baru arsitek disuruh merancang. Jadi saya tidak mengatakan formalisme, tapi melalui Bu Rita lah aspek-aspek formal itu menjadi bagian penting. Jadi kalau kita bicara seni rupa ITB kan sering dikaitkan dengan adopsi gagasan seni rupa barat ya, khususnya formalisme. Tapi saya rasa tidak hanya formalisme, tapi juga kemudian pengenalan aspek-aspek formal secara cukup luas dan mendalam gitu. Itu yang kita dapat. Dan juga kalau kita di keramik kaitannya dengan karakter material ya, dengan karakter keramik itu gitu. Jadi Bu Rita tuh sangat genial lah mengarahkan mahasiswanya untuk kemudian bisa membangun konfigurasi bentuk sesuai karakter formalnya gitu. Jadi itu yang saya katakan tidak sepenuhnya harus formalis, tapi juga kemudian bisa kemudian mengacu pada karakter esensial dari alam. Itu yang saya sebut biomorfisme. Apakah mau tumbuh, mau berkembang, atau akan sebentar lagi mati. Nah itu kepekaan-kepekaan yang kemudian kita dapat karena arahan dari Bu Rita. Wah, karya Bu Rita luar biasa kuat. Karena Bu Rita saya rasa juga tidak sepenuhnya formal, tapi kepekaan pada komponen-komponen formal luar biasa gitu loh. Jadi seringkali karya-karya Bu Rita juga mengambil dari khasana alam, khasana tradisi bahkan, tapi Bu Rita mampu mensublimasinya gitu loh. Kalau kita kaitkan dengan perjalanan Bu Rita, sebetulnya dia menjadi sosok tersendiri yang memiliki kekuatan berbeda dengan seniman lain ya, khususnya kalau kita bicara seni rupa kontemporer gitu ya. Jadi terutama kapasitasnya untuk mensublimasi bentuk. Jadi mencari esensi bentuk untuk kemudian kita audiens melihatnya itu kemudian mendapatkan semacam secara perseptual ya, secara panca indera itu sebuah gubahan yang pertama biasanya ada harmoninya yang sangat baik. Ya tentu saja bisa aja kemudian harmoni dan kontras, dan mungkin juga yang bisa kita kaitkan itu adalah perfeksi ya. Jadi perfeksi pada kemudian bentuknya dan kemudian implementasinya pada material yang digunakan. Kekuatan luar biasa mengenhance ruang sekitarnya gitu loh. Sambil dia sendiri muncul sebagai sebuah kekuatan visual gitu. Nah, itu yang saya rasa kekuatan Bu Rita yang tidak tertandingi gitu dalam khasana seni rupa kontemporer Indonesia atau seni rupa sebelumnya ya, seni rupa modern Indonesia gitu. Nah, kadang-kadang kita melihat karya seni rupa memang kemudian untuk kepuasan estetik, dan karya-karya Bu Rita dengan sendirinya memberikan memberikan kekentalan pencerapan panca indera kita gitu, perseptual. Nah, justru saya bilang itu menjadi karya yang strong karena di antara keriuh rendahan berbagai persoalan sosial politik, karya itu menjadi semacam meredam kita gitu loh, membangun kontemplasi, melihat bentuk gitu. Pengertian parameter estetik ya tidak perlu diragukan lagi, perjalanan Bu Rita dengan langgamnya itu ya udah sampai kemudian kita sebut paripurna lah karya-karya tersebut gitu. Nah, makanya saya juga sangat senang Bu Rita bisa pameran di Selasar ya. Karena sebetulnya harusnya Bu Rita lebih sering tampil. Tapi mungkin karena perfeksinya Bu Rita ya, kadang-kadang dia juga kalau diajak pameran akan lihat-lihat bagaimana ruangannya, bagaimana kurasinya. Jadi perfeksi itu tentunya pilihan Bu Rita ya, tapi setidaknya kalau Bu Rita sering bisa tampil ke hadapan publik, itu kan memberikan juga pencerahan pada audiens gitu, dan memberikan semacam warna yang lebih intens pada konteks seni rupa kontemporer Indonesia gitu. Oke, kalau Bu Rita 3 kata itu esensi,
perfeksi, strong. Jadi 3 kata itulah itu burita gitu. Sensi, perfeksi, dan strong.